Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, walaupun diguyur air hujan, kita tetap diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada pertemuan yang telah lalu, kita memasuki pembahasan surat An-Nasr, tafsir rinci dari surat An-Nasr, ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Yang berbunyi apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Pertanyaan yang pertama, di dalam surat ini atau di dalam ayat pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar gembira. Di dalam ayat ini ada berapa kabar dan apa kabar gembira tersebut? Saya ulangi, di dalam ayat pertama ini ada berapa kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, dan apa kabar gembira tersebut? Dua kabar. Yang pertama, ya. Yang kedua, penaklukan. Yang pertama pertolongan Allah, yang kedua penaklukan. Penaklukan apa? Kota Mekah. Monggo. Silakan. Monggo. Kemudian penaklukan yang kita maksud adalah penaklukan kota apa? Mekah. Menurut mayoritas ulama. Pada tahun berapakah terjadi penaklukan kota Mekah? Tahun 8 Hijriah. Bulan apa? Tidak apa-apa, kemarin tidak kita sebutkan. Bulan Ramadan. Bulan apa? Ramadan tahun 20. Tanggal 20. Jadi Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah itu terjadi pada 20 Ramadan tahun berapa? 8 Hijriah. Apa sebab terjadinya penaklukan kota Mekah? Sebab terjadinya penaklukan kota Mekah. Peperangan ini sebabnya apa? Pemicunya, ya. Bagus. Pengkhianatan terhadap apa? Perjanjian apa? Hudaybiyah. Silakan.
Masih ingat antara suku apa dengan suku apa? Suku Bakar dan suku apa? Khuza'ah. Bagus. Kemudian kita tutup kisah itu dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah pertolongan yang Allah berikan kepada nabinya berupa penaklukan kota Mekah, kemenangan melawan orang-orang musyrikin, apakah itu akan berlaku sampai zaman kita ini? Jawabannya tetap berlaku. Ya, bukan itu pertanyaannya, mudah sekali kalau itu pertanyaannya. Tetap berlaku. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa? Kok sampai sekarang pertolongan Allah itu kayaknya lama dinanti tidak datang-datang. Atau belum datang. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa pertolongan Allah untuk kaum mukminin atau kaum muslimin belum turun juga sampai sekarang? Atau kalau turun itu tidak seperti turunnya pertolongan Allah untuk kaum mukminin pada zaman Nabi SAW? Silahkan. Ya. Itu lompat jawabannya. Ada sebelum itu. Jawabannya apa? Silahkan. Ini pertanyaan penting sekali nih. Apa tidak pengen kita mendapat pertolongan dari Allah? Hah? Siapa yang bisa? Ya. Yang lain? Bagus. Karena pertolongan Allah itu akan turun andaikan terpenuhi syaratnya. Dan syaratnya apa? Kaum muslimin harus menolong Allah. Menolong Allah maksudnya apa? Mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Sampai di sini pertanyaan-pertanyaan kita tentang pelajaran yang telah lalu. Saat ini kita akan memasuki ayat yang kedua. Yang bunyinya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung, Lampung dan sekitarnya, para pendengar Radio Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, Radio Nasrus Sunnah di Madiun dan sekitarnya, serta para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya. Ayat yang kedua adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa artinya? Dan engkau melihat. Melihat apa? Melihat para manusia. Yadkhulun. Apa yadkhulun? Masuk. Yadkhuluna fi dinillah. Masuk ke dalam agama Allah. Afwaja. Apa afwaja artinya? Berbondong-bondong. Ayat kedua ini masih berisikan kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad SAW dan kaum mukminin. Jadi kalau sampai sekarang sudah ada berapa kabar gembira? Ada 3. Kemarin ayat pertama 1, 2. Ayat kedua isinya 1. Yaitu apa? Kabar gembira dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi kita Muhammad SAW tentang masuknya para manusia ke dalam agama Allah. Agama Allah yang dimaksud di sini siapa? Agama Islam. Masuknya para manusia ke dalam agama Allah yaitu Islam secara berbondong-bondong. Emangnya sebelum ini orang-orang enggak pada masuk agama Islam? Hah? Masuk. Cuman apa? Cuman enggak berbondong-bondong. Ya. Jadi sebelum kejadian penaklukan kota Mekah, orang-orang udah pada masuk Islam. Cuman masuk Islamnya itu sifatnya masih orang perorangan.
Sifatnya masih apa? Orang perorangan. Kemudian kebanyakan dari mereka masuknya apa? Sembunyi-sembunyi. Belum berani apa? Terang-terangan. Kecuali beberapa orang yang kuat. Seperti siapa? Seperti Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari, dan beberapa orang yang memang dia punya nyali. Untuk apa? Untuk terang-terangan. Jadi sebelum kejadian penaklukan kota Mekah, sebenarnya sudah ada orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Cuman mereka belum berupa jamaah. Ya. Belum berupa berbondong-bondong. Tapi masuknya masih orang perorangan dan sembunyi-sembunyi. Tapi begitu kota Mekah ditaklukkan, maka gelombang manusia untuk masuk ke dalam agama Islam tidak lagi bisa dibendung. Bagaikan air bah. Sampai-sampai diceritakan yang namanya delegasi. Ya, utusan dari segala penjuru saat itu mereka berdatangan kepada Nabi SAW. Mereka menyampaikan bahwasanya umat atau kaum mereka masuk Islam. Berbondong-bondong delegasi dari mana-mana. Makanya pada tahun 9 Hijriah, ini Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah pada tahun berapa? 8. Pada tahun 9 Hijriah diistilahkan oleh para ahli sejarah dengan Amul Wufud. Tahun berbondong-bondongnya para delegasi. Nah, delegasi dari mana-mana datang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang Islamnya kaum yang ada di daerah mereka. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu bercerita, kata beliau, kanatil Arabu talawwamu bi islamihimul fatha. Orang-orang Arab banyak di antara mereka yang mengulur keislamannya. Enggak cepat-cepat masuk apa? Islam. Nunggu apa? Nunggu apa mereka? Nunggu ditaklukannya kota Mekah. Jadi banyak di antara mereka yang enggak masuk Islam. Ya. Jadi ngundur masuk Islamnya sampai datang apa? Penaklukan kota Mekah. Kenapa? Kata mereka, utrukuhu wa qaumah. Biarkan Muhammad dan kaumnya. Biarkan Muhammad dan kaumnya. Fa innahu in dhahara alaihim fahuwa nabiyyun shadiq. Seandainya Muhammad bisa menang melawan siapa? Melawan kaumnya, berarti Muhammad ini benar-benar nabi. Jadi mereka itu satu masih wait and see. Wait and see. Tunggu dulu. Kita ini belum yakin benar kalau Muhammad ini apa? Benar-benar nabi. Kalau misalnya dia bisa menang melawan kaumnya, wah ini jelas ini apa? Nabi, enggak dilakukan lagi. Karena dia mendapatkan pertolongan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma kanat waq'atu ahli al-fath. Manakala terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah, badara kullu qaumin bi islamihim. Maka saat itu setiap kaum berlomba-lomba dan cepat-cepat untuk masuk apa? Islam. Takut mati ya mungkin ya. Begitu tahu, wah ini udah benar-benar Nabi, langsung mereka cepat-cepat masuk apa? Islam. Jadi sebenarnya sebelum kejadian penaklukan kota Mekah sudah ada orang-orang dan tidak sedikit yang masuk. Cuman tidak apa bentuknya? Tidak secara berbondong-bondong dan tidak terang-terangan. Tapi setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, maka saat itu orang-orang masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Masuknya orang ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ini nikmat apa bukan? Nikmat. Begitu pula, semakin besarnya animo masyarakat untuk mengenal sunnah. Ini juga nikmat. Ini juga apa? Nikmat. Semakin ramainya pengajian itu juga apa? Nikmat. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan nikmat itu bisa jadi orang rame-rame masuk apa? Islam. Ini nikmat besar. Kayak masuknya orang Indonesia ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong setelah sebelumnya mereka menganut agama apa?
Hindu dan Buddha. Itu nikmat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Bagaimana penduduk Indonesia yang sedemikian banyaknya dalam waktu singkat, tidak nyampe 1 abad, hampir seluruhnya berpindah agama ke dalam agama Islam. Nikmat besar. Begitu pula di zaman kita ini. Animo masyarakat untuk mengenal sunnah Nabi SAW. Untuk mendalami agamanya lebih dalam lagi. Mempelajari agamanya lebih dalam lagi. Animo mereka yang semakin besar, pengajian semakin ramai. Ini juga apa? Nikmat. Nikmat sekaligus ujian. Nikmat sekaligus apa? Ujian. Kalau nikmat berarti harus di apa? Harus disyukuri. Gimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya gimana? Orang-orang pada rame-rame masuk Islam, cara syukurnya gimana? Hah? Cara bersyukurnya antara lain, jangan cuma sampai stop masuk Islam tok. Setelah itu apa? Setelah itu tidak mendalami agama Islam. Jadi ibarat cuma ganti apa? Ganti KTP tok. Gak cukup. Ya. Gak cukup sampai di situ. Jadi kalau misalnya kita ingin mensyukuri nikmat ini, banyak orang masuk ke dalam Islam. Harus diiringi dengan apa? Harus diiringi dengan upaya pendalaman ajaran Islam. Cukup? Belum cukup. Harus ada upaya pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan massal. Apanya yang dibersihkan? Yang dibersihkan adalah sisa-sisa. Sisa-sisa apa? Hah? Sisa-sisa keyakinan dahulu. Orang kan tidak langsung masuk Islam. Sebelum masuk Islam punya agama apa? Agama lain. Nah ketika orang masuk Islam kan tidak mungkin langsung apa? Langsung berubah kayak satria. Gak mungkin langsung berubah kan? Masih ada apanya? Masih ada sisa-sisanya. Nah ini dibersihkan. Itu namanya syukur. Sambil mendalami ajaran Islam, sisa-sisa keyakinan agama yang dulu, ayo pada dibersihkan. Ya. Sehingga masuk Islamnya itu kafah. Apa kafah? Menyeluruh totalitas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan sempurna, dengan totalitas. Itu seharusnya. Jangan malah memunculkan sinkretisme. Ya. Memadukan antara ajaran agama yang lama dengan ajaran agama yang apa? Yang baru. Akhirnya muncullah agama-agama baru. Apa itu? Macam-macam. Ada Buslam, ada Hinslam. Apa itu? Buddha plus Islam, Hindu plus Islam, ya, Krislam, apa ada? Kristen ada, apa ada? Ada nggak ajaran seperti itu? Ada, walaupun nggak ada di KTP namanya apa? Islam atau Buslam itu nggak ada. Cuman dari sisi prakteknya ada. Sholatnya dengan cara Islam, tapi keyakinannya masih keyakinan Buddha dan Hindu. Ah ini. Loh Ustaz. Dari dulu kayaknya dai-dai yang dulu-dulu, para ulama dulu, para mubalik dulu juga melakukan hal itu Ustaz. Itu mereka keburu meninggal Mas. Mereka keburu apa? Meninggal. Jadi ibarat tongkat estafetnya itu diambil. Ya. Jadi jangan kemudian kita budayakan, kita lestarikan kekeliruan atau perjuangan yang belum selesai. Ibarat ada proyek pembangunan, karena pimpronya mati, akhirnya diganti pimpro yang apa? Yang baru. Apa? Enggaknya pimpro yang baru akan mengatakan, ayo kita lestarikan bangunan ini. Kita biarkan sampai segini saja. Demi menghormati apa? Demi menghormati jasa pimpro yang lama. Ya enggak toh. Proyek dakwah ini harus kita lanjutkan. Kita ambil tongkat estafet tersebut. Kemudian kita sempurnakan. Ya. Apa yang belum selesai digarap.
oleh para dai terdahulu, oleh para ulama terdahulu. Ayo kita lanjutkan, jangan mandek, jangan stagnan. Tapi kita lanjutkan, terus kita upayakan untuk kita bersihkan sisa-sisa tersebut. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat apa? Atas nikmat masuknya orang ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Tadi kita sampaikan bahwasanya itu nikmat sekaligus apa? Ujian. Ujiannya apa? Orang berbondong-bondong ngaji, semangat ngaji untuk mengenal sunnah, itu ujian. Loh Ustaz, kok bisa ujian? Itu kan bagus Ustaz. Orang rame-rame ngaji itu kan bagus. Bagus enggak? Bagus. Kok bisa dikatakan cobaan dan ujian? Cobaan itu tidak mesti sesuatu yang tidak enak. Cobaan itu kadang-kadang sesuatu yang apa? Enak dan indah. Yang namanya cobaan itu tidak mesti sesuatu yang tidak enak, yang menyedihkan, yang jelek, tidak mesti. Kadang-kadang cobaan itu sesuatu yang bagus, yang indah, yang menyenangkan. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Jadi yang namanya cobaan dan ujian itu bisa jadi sesuatu yang menyenangkan, bisa jadi sesuatu yang tidak enak. Yang tidak enak contohnya apa? Sakit, terus meninggal, ada orang yang meninggal, terus miskin, terus kelaparan, betul. Sesuatu cobaan yang enak, apa contohnya? Kaya, terus sehat, terus apalagi? Masa cuma itu tok? Istri yang cantik, Masya Allah. Itu ujian toh? Ujian? Nikmat juga? Iya, nikmat dan ujian. Nah. Masih banyak. Kedudukan, kekuasaan, itu enak. Tapi itu juga apa? Ujian. Banyak orang-orang yang sukses ketika menghadapi ujian yang apa? Yang susah. Tapi begitu dihadapkan dengan ujian yang apa? Yang enak, dia apa? Gagal, tidak lulus. Dan Nabi kita SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Fawallah, demi Allah, mal faqara akhsha alaikum." Yang saya takutkan atas kalian, wahai umatku, bukanlah kemiskinan. Yang saya takutkan atas kalian, wahai umatku, bukanlah kemiskinan. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang lebih aku takutkan atas kalian, wahai umatku, adalah dilapangkannya dunia atas kalian. Apa artinya itu? Harta, dunia, kekayaan. Yang saya takutkan atas kalian adalah keindahan duniawi yang Allah lapangkan atas kalian sebagaimana Allah telah lapangkan atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian kata Nabi SAW, "Fatanafasuha kama tanafasuha." Kemudian kalian berebut untuk mengumpulkan harta tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian berebut untuk mengumpulkan harta itu. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian keindahan dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Jadi Nabi SAW itu lebih takut kalau kita jadi orang apa? Orang kaya. Dan ini memang berat. Ujian kekayaan, keindahan dunia itu berat. Bahkan kadang-kadang sampai orang yang dipandang oleh masyarakat sebagai panutan,
Itu pun kadang-kadang mereka tergelimpang ketika menghadapi ujian apa? Harta. Tidak sedikit para pegiat dakwah, para dai, para ustadz, para kiai, yang ketika dulunya masih hidup dalam serba kekurangan, idealismenya dijunjung apa? Tinggi. Ketika sedang hidup kekurangan, istiqomah. Tapi begitu dunia dibuka, harta melimpah, kedudukan naik, memiliki posisi di masyarakatnya, mulailah orientasinya bergeser. Idealisme mulai luntur. Akhirnya dakwah itu dijadikan sebagai lahan basah bisnis. Bukan sebagai ladang perjuangan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi yang namanya ujian itu bukan hanya menimpa orang biasa. Sampai para dai, sampai para ustadz, para kiai. Mereka juga menghadapi ujian itu. Dan kadang-kadang lebih berat ujiannya. Kembali kepada masalah berbondong-bondongnya umat untuk ngaji atau untuk mendalami agama ini. Ini ujian. Ujian buat siapa? Buat ustadz. Benar kan? Ujian buat ustadz, buat kiai, buat dai, buat mubaligh. Di mana sih ujiannya? Letak ujiannya di mana? Ya. Pertama, akankah timbul penyakit sombong atau tidak? Orang yang ketika berdakwah yang hadir sedikit, mungkin masih mudah lah untuk menjaga apa? Untuk menjaga keikhlasan. Niatnya mungkin masih relatif lebih mudah untuk dijaga. Tapi begitu yang datang mulai banyak, mulai ratusan, mulai ribuan, sampai dia mendapatkan julukan dai 1000 umat. Bukan dai 1 umat, dai belum nyampe. Baru dai apa? 1000 umat. Wah, itu perjuangan untuk mempertahankan niat itu luar biasa beratnya. Ustaz, emang yang namanya banyak tidaknya orang yang hadir di pengajian itu mempengaruhi niat, Ustaz? Hah? Pengaruh enggak? Emang pernah ngerasain? Berpengaruh. Dan itu pernah dikeluhkan oleh seorang ulama yang hidup pada abad kedua Hijriyah. Ulama besar yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi seorang ulama besar, ulama hadis terkenal. Beliau bercerita, setiap hari Jumat saya mengisi pengajian di Masjid Jami'. Kata beliau, ketika jamaah yang hadir banyak, saya senang. Ketika yang hadir sedikit, saya apa? Sedih. Akhirnya Abdurrahman bin Mahdi ini curhat. Curhat dengan ulama lain yang bernama Bishr As-Sulami. Bishr As-Sulami. Jadi Abdurrahman bin Mahdi cerita, saya kalau lagi pas hadirnya banyak itu senang. Tapi pas giliran sedikit saya sedih. Apa kata Bishr As-Sulami? Dzaka majlisu su'. Wahai Abdurrahman, itu adalah majlis yang buruk. Jadi kalau kamu memiliki perasaan seperti majlis kamu itu belum baik, wahai Abdurrahman. Majlis kamu masih buruk. Waduh, masa enggak boleh senang? Kalau yang hadir banyak boleh senang enggak? Boleh. Loh, katanya tadi majelis yang jelek. Boleh enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Tergantung. Tergantung senangnya kenapa. Nah, jadi kadang boleh, kadang enggak boleh. Kadang terpuji, kadang apa? Tercela. Senangnya apa? Kalau senangnya itu karena, Masya Allah, anak kok semakin terkenal ya. Nah, anak kok banyak ya yang hadir ya. Masya Allah, berarti anak sudah bisa jadi selebritis ini. Nah, kalau ini penyebabnya, yang mendorong dia jadi senang, berarti ini tercela. Senangnya ini tidak boleh, ini tercela. Tapi kalau misalnya
Yang mendorong senang itu kan alhamdulillah yang hadir banyak. Sehingga yang ngambil manfaat juga apa? Banyak. Yang paham agama juga banyak. Kalau ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa senang seperti ini. Tapi perbedaannya tipis. Perbedaannya apa? Tipis. Antara dua ini, faktor ini perbedaannya tipis. Dan itu yang tahu adalah siapa? Ustadznya. Yang tahu adalah ustadznya. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus hati-hati sekali. Karena sangat tipisnya itulah. Akhirnya banyak orang yang kepleset. Membedakannya gimana? Kata Imam Ibnul Jauzi. Membedakan antara dua jenis gembira itu. Kapan gembira ini tercela. Kapan gembira ini apa? Terpuji. Kata beliau. Lihat. Manakala jamaah pengajian dia berkurang. Karena berpindah ngaji kepada orang lain yang lebih berilmu. Jadi jamaahnya berkurang, tapi faktornya bukan karena hujan. Tapi faktornya karena jamaahnya pada pindah kepada orang lain, ustadz lain yang lebih apa? Lebih berilmu. Lebih mumpuni ilmunya. Dia sedih enggak? Ustadznya tadi sedih enggak? Kalau sedih, berarti ini ada sesuatu yang kotor di hatinya. Ini kata Imam Ibnul Jauzi. Susah ya? Angel macam. Ya. Ini kata Imam Jauzi. Jadi kalau pindahnya, seharusnya apa? Sedih apa senang seharusnya? Senang. Seharusnya senang. Alhamdulillah. Kok ketemu orang yang lebih pintar? Alhamdulillah senang seharusnya. Bukan sedih. Ini yang harus diketahui oleh para ustadz, para dai, para kiai. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih apa? Berilmu. Jadi seharusnya senang. Dan seharusnya banyak sedikitnya orang yang hadir di pengajian itu seharusnya tidaklah mempengaruhi semangat dia dalam mengajar. Saya akan bawakan sebuah kisah yang luar biasa. Tentang seorang ulama besar abad ini, ahli fikih abad ini, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Seorang ulama besar yang wafat pada tahun 1421. Paling beberapa tahun yang lalu. Diceritakan beliau, ulama besar ini, pertama kali membuka pengajian. Itu yang hadir sedikit sekali. 1, 2, 11... Bahkan pernah suatu ketika beliau hadir ngisi pengajian. Beliau sudah datang, muridnya belum pada apa? Belum pada datang. Jadi saking apa? Saking sedikitnya yang datang itu beliau datang, yang lainnya belum, muridnya belum pada datang. Jadi yang teladan siapanya? Gurunya. Nah, muridnya belum pada datang. Akhirnya apa? Baca Quran, dia nyantai aja, enggak kemudian ngambek. Wah, pengajiannya cuma segini, besok enggak ngaji lagi. Enggak ngambek beliau. Tapi tetap beliau duduk gitu kan, baca Quran. Nunggu apa? Nunggu muridnya pada datang. Ustadz nunggu siapa? Muridnya. Nunggu sampai pada datang. Setelah pada datang, berapa orang? Dia ajar. Telaten beliau. Sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, setahun, 2 tahun. Dengan ketelatenan beliau, berkat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga insya Allah keikhlasan beliau. Di akhir-akhir hidupnya yang hadir di majelisnya itu ribuan. Saya pernah hadir beberapa kali di Masjidil Haram. Di bulan Ramadan beliau ngisi pengajian. Wajahnya aja nggak kelihatan. Sebetulnya saya ngaji itu paling belakang mungkin di jalan raya sana saya hadirnya. Di Masjidil Haram yang hadir banyak sampai nggak kelihatan mukanya Syekh itu. Itu kapan? Setelah bersabar sekian puluh tahun. Cuman nyari orang yang seperti susah. Ya. Orang bisa istiqomah walaupun yang hadir apa? Sedikit. Jadi ini. Jadi ujiannya apa tadi? Sombong. Ujiannya apa? Sombong. Ujian yang lain. Popularitas. Apa? Popularitas. Apa popularitas? Ketenaran. Kewajiban seorang muslim
Ketika beramal, tujuannya adalah untuk mencari apa? Ridho. Ridho siapa? Allah. Bukan untuk mencari apa? Ketenaran. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda, Innallaha yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafiyya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hati. Kaya hati itu apa? Apa kaya hati? Qanaah. Qanaah apa? Nerimo. Bahasa kita itu apa? Nerimo. Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hati, dan tidak suka mencari ketenaran. Kata Nabi SAW, Allah mencintai orang yang memiliki 3 kriteria. Yang pertama apa? Yang takwa. Yang kedua yang apa? Yang kaya hati, yang qanaah. Yang ketiga apa? Yang tidak suka mencari ketenaran. Hadis riwayat Muslim. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Hampir semua orang kenal Imam Syafi'i. Ilmunya sampai kemana-mana. Ini orang yang sangat tenar. Beliau pernah berkata, saya senantiasa berangan-angan. Andaikan ilmu saya dipelajari oleh semua manusia, tanpa mereka mengatakan ini ilmunya Syafi'i. Mereka tidak tahu bahwasanya itu ilmunya siapa? Syafi'i. Saking beliau itu tidak suka apa? Tidak suka popularitas. Terus kalau ada orang sudah berusaha ikhlas, dakwahnya berusaha ikhlas, tapi kok Allah menakdirkan dia apa? Terkenal. Itu gimana? Ya, mungkin karena dia memang pintar. Ya kayak Imam Syafi'i lah. Beliau tidak suka. Untuk apa? Untuk tenar. Tapi karena keilmuan beliau yang luar biasa, mumpuni dalam keilmuannya, akhirnya beliau apa? Terkenal. Kalau kayak gitu gimana? Hah? Tercela enggak? Tercela enggak? Enggak. Kenapa enggak tercela? Hah? Kenapa enggak tercela? Bagus. Karena yang tercela adalah orang yang apa? Yang ngejar. Orang yang apa? Yang berburu. Berburu apa? Popularitas. Kata Imam Ibnu Qudamah, yang tercela adalah mengejar popularitas. Adapun seandainya popularitas itu datang sendiri, tanpa dia cari, karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak apa? Tidak tercela. Makanya para nabi tenar enggak? Tenar sekali. Sampai siapa di muka bumi ini yang enggak kenal nama Muhammad? Semuanya tahu. Sampai orang non muslim pun tahu. Itu kan tenar kan? Tercela enggak? Enggak. Para sahabat Nabi SAW, mereka tenar enggak? Tenar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para imam madhab, mereka tenar, terkenal. Tapi apakah tercela? Tidak. Kenapa? Karena mereka itu bukan tipe orang yang mengejar popularitas sampai mengorbankan idealisme. Kadang ada orang biar terkenal apa? Mengorbankan idealismenya dia. Supaya apa? Supaya terkenal. Sehingga kalau ngisi ya sepenting lucu. Sepenting melakukan sesuatu yang beda sama orang lain. Ya. Jadi terkenal, oh ini Ustadz Anu terkenal. Karena apa? Karena kenyelenehannya. Yang penting mencari sensasi. Makanya orang Arab itu mengatakan khalif tu'raf. Kalau kamu pengen tenar, berpenampilanlah berbeda dengan yang lain. Itu kata orang Arab. Jadi kalau misalnya kalau pengen terkenal Ustadz pakai peci kayak gini, suruh supaya apa? Diganti kayak gini. Supaya kayak bakul apa? Bakul sate. Ya. Khalif tu'raf ya. Jadi berpenampilanlah berbeda supaya engkau apa? Tenar. Loh, para nabi itu bukan seperti itu tertenarnya. Bukan karena mereka memang berburu popularitas, bukan. Tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada hikmahnya enggak? Tenar itu ada hikmahnya enggak?
Ada. Orang baik tenar itu bagus. Kenapa? Karena banyak dicontoh. Ya. Kalau orang jelek, orang buruk, ahli maksiat, ahlul bid'ah, itu terkenal bahaya. Kenapa? Ditiru. Nah, tapi ketika yang tenar itu adalah ulama, ahlus sunnah, Nabi SAW, para sahabat Nabi, ulama salafus salih, mereka yang terkenal. Bagus. Kenapa? Hikmahnya akan banyak orang yang meniru dan meneladani mereka. Tapi bagaimanapun juga tetap para ulama kita itu menganggap ketenaran itu adalah ujian. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan, aku telah diuji oleh Allah dengan ketenaran. Jadi mereka menganggap itu sebagai apa? Ujian. Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang pakar hadis abad ini. Beliau pernah suatu ketika naik mobil. Naik apa? Mobil. Menuju ke sebuah kota yang, ya kota asing lah katakanlah. Ketika beliau lagi nunggu, mungkin sopirnya lagi belanja atau apa. Tahu-tahu ada orang dari kejauhan ngelihat mukanya Syekh Albani dan dia tahu bahwasanya ini adalah Syekh Albani. Maka dia langsung cepat-cepat apa? Tergopoh-gopoh datang. Kemudian begitu melihat Syekh sampai di dekatnya. Anta Syekh Albani? Apakah engkau yang namanya Syekh Albani? Apa kira-kira jawabannya Syekh? Nangis beliau. Apa? Nangis. Nangis kenapa? Ketika orang itu pergi ditanya sama muridnya, Syekh, kenapa engkau nangis? Seharusnya kita itu selalu bermujahadah. Selalu berusaha untuk memperbaiki amalan pribadi dan tidak mengandalkan ketenaran. Coba kalau kita yang posisinya kayak gitu gimana? Oh saya, oh ya ada apa mau tanda tangan? Bahkan kalau kita misalnya ngantri apa, kemudian orang di depan kita tidak tahu, ente tidak tahu anak. Anak kan Ustadz anu, masa tidak kenal sama anak? Anak bolak-balik kelihatan di TV kok nggak kenal-kenal juga. Kalau Syekh Albani enggak, para ulama kita enggak. Mereka sangat takut dengan apa? Dengan popularitas. Wah Ustaz, anak takut popularitas tuh. Enggak usah dakwah aja apa ya. Nanti kalau dakwah terus, nanti lama-lama apa? Tenar. Gimana? Boleh kayak gitu enggak? Kenapa? Enggak menyelesaikan masalah. Ya kayak orang, kenapa enggak jamaah mbak? Kenapa enggak jamaah di masjid pak? Wah kalau saya jamaah ke masjid takut riak Takut apa? Takut riak. Akhirnya enggak apa? Jamaah di masjid. Benar enggak ini? Ya benar, enggak boleh. Ya. Yang benar adalah jamaah di masjid sambil apa? Sambil berperang melawan apa? Riak. Begitu pula para ustadz, para dai yang takut tenar, terus berdakwah sambil apa? Sambil berusaha menjaga niatnya. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama ahli hadis, beliau pernah nulis surat kepada Imam Ibnul Mubarak. Sama-sama apa? Sama-sama imam. Sama-sama imam surat-suratan. Kira-kira suratnya isinya apa? Bagi-bagi bagi-bagi nasihat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, nasihatnya kepada Ibnul Mubarak, sebarkanlah ilmu. Sebarkanlah ilmu dan waspadalah dari popularitas. Singkat apa? Padat. Itu para ulama kita dulu gitu, saling nasihati. Udah sebarkan ilmu, tapi hati-hatilah dari apa? Popularitas. Ustaz, dari tadi kok ngomong masalah Ustaz. Terus kita ini jamaah pengajian ini, apa peran kami? Apa perannya? Untuk membantu Ustaznya gimana perannya? Peran para jamaah adalah bersikaplah dengan proporsional kepada para ustadz, para dai, para muballigh, para kiai. Sikapilah mereka secara proporsional. Proporsional itu apa? Sewajarnya. Ya. Jangan kok dianggap ustadz tuh kayaknya manusia yang wah, ya. Apa?
Wingit. Seakan-akan ustadz ini tidak pernah salah. Kalau salah sekali, wah sudah ini. Langsung dilemparkan dari dunia persilatan. Ustadz itu manusia biasa. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat. Ustadz itu manusia biasa. Maka sikapilah ustadz itu secara proporsional. Sewajarnya saja. Mereka perlu dihormati karena ilmunya. Hormati mereka. Tapi jangan sampai dalam taraf kultus. Ya. Ustadznya pokoknya, ustadz itu tahu segalanya. Kalau ustadz ditanya tidak tahu, ustadz kok ditanya tidak tahu. Ustadz itu manusia biasa. Ya. Jadi jangan dikultuskan. Ya. Contohnya apa? Sisa wedange nggo rebutan. Nah. Malah kadang-kadang bukan hanya wedange. Apa namanya? Tegesan, tahu tegesan? Puntung rokok. Itu jadi apa? Jadi rebutan. Ben apa? Ben pinter. Gak boleh itu. Itu namanya sudah sampai taraf apa? Kultus. Kasihan apa? Kasihan jamaahnya dan kasihan siapa? Ustadznya. Kasihan ustadznya. Mbok nanti dia itu sombong, mbok nanti dia gumede, kasihan. Ya. Jadi sikapilah para ustadz, para dai, para kiai itu sewajarnya. Hormati mereka iya, tapi bersikaplah secara proporsional kepada mereka. Ya. Kemudian juga di antara bentuk yang tidak proporsional adalah kalau ketemu dengan mereka munduk-munduk, DP-DP, biasa saja sudah ketemu. Manusia sama-sama makan nasi. Ustadz juga makan apa? Makan nasi. Minumnya sama. Wedang kopi berbaik. Ya. Sama. Makan minumnya sama. Ya. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan. Kalau dulu, para kiai dulu. Kalau misalnya mau dicium tangannya, mereka langsung tarik. Kalau kiai dulu, mau dicium tangannya, mereka tarik. Takut apa? Takut mbok sampai timbul rasa sombong. Tapi kalau sekarang, banyak orang-orang yang kalau salaman tidak dicium tangannya mukanya merah. Jengkel, kiai kok nggak dicium? Kualat kamu tuh. Jangan. Itulah bentuk apa? Bentuk kultus. Mencium tangan tidak apa-apa. Tapi apa tujuannya? Ya. Bahkan kalau bisa para kiai, para ustadz, para dai justru mereka membiasakan umatnya untuk jangan terlalu apa? Jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi mereka. Inilah peran para jamaah untuk membantu siapa? Para dai dan para ustaz. Ada pertanyaan silakan. Contoh sisa-sisa ajaran lama yang tidak sesuai dengan sunnah. Mitos. Contohnya apa? Mitos. Mitos bulan Suro. Mitos bulan apa? Suro. Apa bulan Suro? Bulan Muharram. Mitos bulan Muharram adalah bulan yang membawa apa? Sial. Ya. Sehingga perlu ruwat. Yang membuat urusan tambah ruwet. Ya. Ini adalah sisa apa? Sisa Sisa agama yang dulu. Ini perlu apa? Perlu dibersihkan. Ada yang lain silahkan. Ya. Bagaimana kita menyikapi ustadz yang mungkin masih melakukan beberapa praktek yang menjurus kepada kesyirikan dan bid'ah? Diingatkan. Caranya apa? Diingatkan. Ustadznya pinter, ustadz. Ya antum juga harus pinter. Mulanya sinau sing apa? Semakin rajin sinau. Ya. Sampai diingatkan tapi dengan bahasa yang apa? Dengan bahasa yang santun. Jangan terkesan apa? Jangan terkesan menggurui. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.